Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan ya. Sehingga di malam Jumat ya. Insya Allah malam Jumat hari ini juga tadi mungkin banyak yang beraktivitas. Mudah-mudahan segala waktu, kesempatan ya yang ibu-ibu miliki dan juga mbak-mbak miliki ini bisa jadi apa ya amal kebaikan ya dan insya Allah yang hadir malam hari ini Allah mudahkan ya segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Allah berikan kebahagiaan insya Allah dunia dan akhirat. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah sekali kita bersolawat 10 kebaikan yang datang dalam diri kita apalagi lebih daripada itu ya mudah-mudahan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin senang sekali hari ini saya Nurma mewakili Salimah persaudaraan muslimah membawakan acara hari ini Sabila ya Salimah berbagi ilmu. Insya Allah semoga kita termasuk orang yang bisa khairun nas anfa'un nas ya, manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, alhamdulillah malam hari ini saya juga mengucapkan selamat datang. Terima kasih untuk Ketua Persaudaraan Muslimah Depok, ada Ibu Nur Komaria. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Sepertinya sehat ya. Insya Allah ya. Selamat datang juga untuk para pengurus Salimah dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Depok, beserta pengurus dan juga para peserta daripada Sabila ya, Salimah berbagi ilmu yang selalu konsisten ya untuk hadir bersama kami melalui platform Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya dan bermanfaat acara kita hari ini ya. Marilah kita mulakan acara kita dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya diikuti dengan Mars Salimah. Silahkan. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan dan gemilang dalam terangnya cahaya Islam.
Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan kepada host ya, ada Ibu Rina, Ibu Mindri dan Ibu Sri juga dari BJ yang membantu ya. Mudah-mudahan tadi menyemangati kita mengawali acara Sabila hari ini ya. Nah, Nurma punya pantun nih untuk para peserta Sabila hari ini ya. Ayo, boleh dinyalakan mikrofonnya, bilang cakep ya. Oke. Kalau mau makan, kalau kita mau makan, cakep. Mana Cakep. cakepnya? Cakep. Udah cakep itu. Ya, jangan Cakep. lupa baca bismillah. Cakep. Cakep. Kalau mau tambah wawasan, Cakep. gabung aja di Sabilanya Salimah ya. Nah, oke, Wah, mantap. alhamdulillah ya. Sudah 33 orang dan alhamdulillah saya juga bisa melihat narasumber kita yang sudah hadir hari ini ya bersama kita. Namun sebelum itu kita tentunya ingin mendapatkan inspirasi ya, pencerahan terlebih dahulu dari ibunda kami ya, dari guru kami yaitu Ketua Persaudaraan Muslimah Kota Depok ya, kepada Ibu Nur Komariah kami persilahkan. Nggak tilawah dulu, Mbak. Oh iya lupa. Baik, Masya Allah sudah diingatkan. Jazakillah khairan ya. Nah, kita tilawah dulu ya Ibu Nur. Oke, kita Siap. dengarkan tilawah Al-Quran terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Mbak Ludi ya. Kepada Mbak Ludi dipersilakan yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 9 sampai 11. Silakan untuk mbak-mbak dan ibu-ibu yang mau menyimak Al-Qur'annya. Silakan Ibu Ludi dari PC Salimah Cipayung. Jazakallah Bu Nurma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Afan, suaranya terdengar ya Bu Nurma ya? Terdengar jelas kok, Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Ibu Ludi ya, Mbak Ludi dari PC Cipayung. Mudah-mudahan yang membaca dan juga mendengarnya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Persaudaraan Muslimah Kota Depok untuk memberikan kata sambutan kepada Ibu Nur Komariah, dipersilakan. Jazakumullah khair Mbak Nurma sudah memberikan waktu ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah,
Tsumma alhamdulillah wa ba'da dzalika alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita untuk bertemu, bermuajahah, bertatap muka lewat dunia maya virtual. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, semua atas kehendak Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pula nanti ya dengan secara offline ya. Insya Allah niat kita untuk bertemu, untuk melepas rasa rindu di Zoom meeting ini menambah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ibu sekalian ya yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah. Terlebih-lebih kepada narasumber kita Ibu Haja Iin Nurfatina AMD. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah. Ustazah Nur, mudah-mudahan Ustazah juga Masya sehat ya. Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insya Allah ya sudah membersamai kita di tengah kesibukan, di tengah waktu-waktu yang agak mepet ya. Tapi memang narasumber kita ini luar biasa dan patut kita jadikan teladan ya, sebagaimana tema pada malam hari ini, Ibu Bahagia Kunci Sukses Ananda ya. Beliau adalah contoh teladan yang baik ya. Kemudian kepada yang saya cintai, kepada Ibu Rina dan sahabat-sahabat semua yang ada di Departemen Humas PD Sarimah Kota Depok ya, yang dirahmati Allah, sukses dengan acara-acaranya ya semua. Kemudian para PC dan para anggota Sabilah dimanapun berada, alhamdulillah ya. Pada malam hari ini kita memiliki tema yang luar biasa. Tapi saya juga nggak mau kalah kayak Mbak Nurma ya, harus cakep ya. Udah cakep nih ya. Nah, ke Jakarta naik kereta. Cakep. Iya. Naiknya dari stasiun Depok Lama. Cakep. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Nah, baik. malam ini kita ketemu di acara Sabila ya. Alhamdulillah. Jadi Sabila ini acaranya rutin tiap bulan. Alhamdulillah terus konsisten ya dengan program atau dengan tema-tema yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat ya, dan pastinya sesuai dengan kondisi yang ada ya. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Kenapa saya bilang salah satu tema yang luar biasa? Karena memang anak-anak kita itu sukses itu lantaran daripada orang tuanya, terutama ibu ya. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ludi dari Cipayung ya, ayat yang dalam surat Al-Qasas ya, bagaimana seorang ibu dari Nabi Musa alaihissalam ya, yang memiliki kepekaan luar biasa, mengkhawatirkan anaknya dididik oleh bukan orang yang baik gitu ya. Itu ada telepatinya yang luar biasa ya, karena memang seorang anak seorang ibu seyogianya selalu mengikuti ataupun punya perasaan yang dekat dengan anaknya ya. Masya Allah. Begitu juga dengan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail ya, itu juga bukan dengan kebahagiaan, pastinya dengan kesusahan gitu ya. Tapi seorang ibu Siti Hajar itu bukan orang yang berdiam diri, tapi dia orang yang tenang, bukan orang yang gusar, orang yang marah, orang yang kecewa dengan ditinggalkan, tapi orang yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketawaduan, dan pasti penuh dengan
apa namanya merasa bahwa dia aman-aman saja selama Allah bersama dengan dia ya. Jadi anaknya dalam keadaan yang lapar ya, nggak ada air gitu. Seorang ibu yang cerdas bisa memberikan bahagia kepada anaknya karena menampakkan wajah yang bahagia gitu ya, itu anak menjadi tenang. Nah, kita nggak tahu ya, ini banyak kasus-kasus ya yang terjadi. Terakhir ada di daerah Jakarta ya, kalau tidak salah, yang anak terjun dari lantai 4 gitu ya, lantai 4 gitu, anak SD. Kita tidak tahu seperti apa, tapi banyak apa namanya pakar-pakar berbicara gitu ya, bahwa salah satu kedekatan orang tua itu penting ya, khawatir anak itu merasa sedih gitu ya, merasa di rumah kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Jadi barangkali dia udah apa namanya udah merasa dirinya itu nggak berguna lagi, akhirnya mungkin dia terjun gitu ya, Masya Allah. Jadi seorang ibu itu luar biasa, buatlah bahagia ya, diri kitanya bahagia sehingga anak-anaknya insya Allah sukses. Dan ini sudah dirasakan dan dipraktekkan ya oleh Ibu Iin. Saya yakin sekali, saya tahu dengan anak yang berapa, hanya 2 ya Bu, 2 kali berapa ya, 2 kali 3 Lima, ya. lima Bu, insya Allah Kak. Kalau Oh dari 5. CV Win. Iya, luar biasa ya. Tapi beliau aktivitasnya juga cukup padat, tapi anak-anaknya terperhatikan. Bahkan anak-anaknya itu sudah beberapa orang, hampir semua ya, Bu In ya, hafizah gitu ya, hafiz dan hafizah, Masya Allah luar biasa. Jadi karena kita lihat Bu ini seakan-akan gitu ya, nggak pernah sedih, bahagia dan menampakkan gitu ke depan, di raut-raut wajahnya ini menampakkan kebahagiaan, kegembiraan. Jadi buatlah gembira supaya anak-anak kita sukses ya, jangan dibikin susah, walaupun mungkin ada kesusahan dalam mungkin mencari materinya ya, untuk sekolahnya atau apa, tapi tunjukkan bahwa dengan apa namanya, dengan kesabaran, dengan bahagia, dengan apa, anak-anak kita insya Allah sukses ya. Jadi eh, apa, kita lindungi anak-anak kita karena dia aset masa depan ya, berharga sekali buat kita karena dia adalah kader yang akan mengganti dan meneruskan kita ya. Cita-cita kita banyak yang belum tercapai, mudah-mudahan anak-anak kita bisa meneruskan, menggantikan ya. Apalagi di Salimah ini ya, mungkin kalau secara senior umur saya yang paling senior ya. Ini harus ada Mbak Nurma-Nurma yang banyak ya, yang baik, yang bisa menggantikan, bisa Bu Rina-Rina yang banyak, teman-teman yang banyak yang masih muda-muda ya, eh, yang harus kita bidik gitu ya. Dan tentunya dari sekarang kita memberikan apa namanya, anak-anak kita itu generasi-generasi yang baik dari kebaikan seorang ibu ya, karena insya Allah ibu yang bahagia, yang sukses, yang bisa memberikan kenyamanan ya, karena ibu itu harus memberikan kenyamanan buat anak gitu ya. Jadi jangan sampai anak lari ke tempat yang lain gitu ya, mencari kenyamanan. Jadi apa namanya, jangan sampai ibu itu dijauhkan ya oleh anak gitu. Bahkan kalau bisa kita, anak-anak kita pinginnya, aku cita-citanya kayak pengen pingin seperti ibu gitu ya, atau pingin seperti Umi gitu ya. Nah itu luar biasa. Berarti ibu kita sudah sukses dalam mendidik anak-anaknya. Ya insya Allah ke depannya lebih baik lagi dengan ilmu, dengan iman, dan pastinya materi yang akan disampaikan nanti oleh Bu Iin ini cukup bermanfaat, saya yakin ya, buat kita semuanya ya. Jadi mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Iin, mungkin share-nya dari perhatian ataupun dari apa namanya, yang sudah dijalankan saat ini ya, insya Allah. Baik, terakhir, makan asinan di siang hari. Seger tuh. Cakep. Cakep. Makannya pakai kerupuk. Cakep. Malam Jumat kita bersama di Zoom ini. Cakep. Nah,
Semoga berkah Sabila Salimah Kota Depok. Cakep. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah. Ya, insya Allah eh, apa namanya Salimah selalu dinanti dengan program-program yang baiknya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadirkan ya dari Departemen Humas ya PD Salimah Kota Depok, kemudian para peserta yang sudah hadir di sini ya, para sahabat Sabila, wabil khusus kepada narasumber kita Ibu Iin Nur Fatinah ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ibu Ketua PD Salimah Kota Depok, Ibu Nur Komaria. Masya Allah ya, kita dapat semangat dari Ibu untuk bisa selalu berkarya, bisa jadi ibu yang bahagia ya. Baik, sebelum kita memulai penyampaian materi hari ini, kita akan dokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini. Silakan untuk sahabat Salimah, sahabat Sabila yang sudah hadir di platform Zoom yang bisa menyalakan kameranya. Boleh, silakan. Kita akan dokumentasikan peserta daripada Salimah hari ini. Nah, Ibu Sumarni nih. Sehat, Bu? Ya, udah masih pakai mukena ya, Bu Siap. ya. Insya Layar Allah. pertama. Ada 3 Masuk. layar nih ya, Bu. Kita Iya. tahan senyumnya ya. 3 kali ya. Ini belum semua kebuka nih yang layar pertama. Oh iya, Berita, Bu silakan Ibu. Dini. Mungkin masih ada ini ya, Gak apa-apa ya. kendala jaringan boleh. Kalau ada kegiatan di perjalanan juga tadi kayak banyak yang izin ya untuk tidak Oke, menyalakan dimulai kamera. aja ya. Mulai ya, oke. Oke, untuk layar Mohon pertama senyum. bantuannya. 1, 2, 3. Siap. Bentar untuk layar kedua. Ini saya paste dulu. Layar pertama, sekarang layar kedua. Oke, siap. Layar kedua. Masih banyak yang tertutup, nggak apa-apa ya, Mbak Nurmah? Iya, nggak apa-apa, Bu. Tadi ada banyak yang izin. Oke, Menyalakan kamera. bentar. Ya. Ini saya lagi, itu dulu. Siap. Lagi admit sebentar. Siap, senyum. Oke. 1, 2, 3. Tapi emang nggak ada sih, nggak kelihatan semua. Nggak apa ya. Layar kedua sudah. Layar ketiga. Oke, layar ketiga. Senyum lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah Mbak Nurma. Oke, terima kasih Ibu Sri ya yang sudah membantu. Semoga sehat di sana ya, Bu ya. Baik, jazakillah khairan yang masih sudah 55 orang, Masya Allah hadir hari ini ya bersama kita. Sepertinya memang benar-benar ingin menjadi ibu yang bahagia nih ya. Baik, Masya Allah. Baik, langsung aja nih. Kita malam hari ini kegiatan Sabila yang menjadi tanggung jawab Departemen Humas PD Salimah Kota Depok mengangkat tema tentang Ibu Bahagia Kunci Sukses Ananda ya. Nah, benar nggak sih kita tuh udah bahagia gitu ya? Atau memang benar kalau kata orang bijak, bahagia itu katanya diciptakan gitu ya, bukan ditunggu gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari narasumber kita yang alhamdulillah sudah bersama kita hari ini, Masya Allah ya, di tengah kesibukan beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau juga merupakan founder Princess nih, Masya Allah. Princess Perempuan Inspiratif dan Cerdas Community. Beliau juga merupakan founder Supreme, Sekolah Perempuan Milenial. Berarti saya bisa daftar nih ya, kayaknya. Terus beliau juga merupakan tim P-Art atau Parenting Art. Penasaran juga nih, Parenting Art, seni menjadi ibu atau seni berumah tangga. Terus beliau juga aktif sebagai pembina Majelis Taklim Nurul Hijrah, sebagai narasumber tetap di beberapa majelis taklim di wilayah Sukmajaya ya. Nah, beliau lahir di tanggal 22 Juni tuh di atas tadi ya. Udah lewat ya Bu ya. Tinggal di Mutiara Depok, Blok LA3 Sukmajaya Depok. Kita bisa lihat beliau menamatkan pendidikannya di Fakultas Sastra UI dan merupakan istri dari Ustadz Haji Hermanto Setiawan MM. Alhamdulillah dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama dan kedua sudah selesai menghafal 30 juz Al-Quran.
Insya Allah ya Bu ya, di tengah kesibukan masih bisa maksimal. Terus anak ketiga beliau sudah hafal 8 juz, anak keempat sudah 3 juz Al-Quran, anak kelima sudah 4 juz ya. Insya Allah. Nah, seperti apa sih bahagia seorang ibu itu? Dari sudut pandang daripada beliau, saya langsung sambut saja dengan hormat ya kepada Ibu Hajah Iin Nur Fatimah AMD. Kami minta kesediaannya untuk berbagi ilmu hari ini. Ibu Iin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Iya, kabar Mbak Nurma? Alhamdulillah sehat Bu Iin. Bu Iin gimana kabarnya? Sehat Mbak Nurma? Alhamdulillah. Terakhir lihat Bu Iin tampil Halo. mempesona menjadi moderator Okis Triana Dewi ya Bu di JGU ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. barakallah Bu. Hari ini saya yang menjadi moderatornya nih. Orang yang luar Masya biasa Allah, ya, Bu Iin. Baik, Alhamdulillah. silakan Bu Iin untuk materi Ibu Bahagia Kunci Sukses Ananda nih. Bagaimana? Silakan Ibu. Waktu dan ilmunya. Masya Allah, jazakillah khair Mbak Nurma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, bunga mawar harum baunya. Cakep. Bunga melati cantik rupanya. Cakep. Saya sampaikan salam penuh cinta, salam Masya para penghuni Allah. surga. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi surah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa min syarri kulli syarri la haula wala quwata illa billah. Eh, Alhamdulillah di malam hari ini senang dan bahagia bisa berkumpul bersama dengan ibu-ibu salihah semua yang tergabung dalam Sabil ya. Di sini singkatannya Salimah berbagi ilmu bersama juga dengan rekan-rekan Salimah yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan karena Allah, Ustazah Al-Mukarramah Nur Komariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai Ketua PD Salimah serta seluruh jajarannya, dan juga di sini Ibu Rina Siti Rosdina yang menjadi panitia. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini, diberikan peluang kebaikan membersamai ibu-ibu salihah semua, jadi ajang silaturahim, Masya Allah. Dan juga para peserta yang hadir di malam hari yang penuh berkah ini di malam Jumat, mudah-mudahan duduknya bernilai ibadah, dan mudah-mudahan hari ini Allah karuniakan kepada kita janjinya, ya ini Allah dekatkan jarak kita dengan surganya disebabkan kita hari ini menuntut ilmu. Jadi kita supaya nggak ngantuk karena ini udah malam, kita ngobrol aja deh. Gimana Mbak Nurma, kita ngobrol aja ya? Oke, kita ngobrol nih. Siap, siap. Oke, baik Mbak Nurma. Mbak Nurma, saya mau Ya. tanya dulu deh. Mbak Oh, saya yang Nurma, ditanya nih. Jadi grogi ditanya Bu Iin. enggak, biasa. Mbak Ya, Nurma, gimana Bu Iin? kalau misalnya kan Mbak Nurma udah tanggal tua tuh, sepekan Mm-mm. lagi baru gajian. Nah, Oh, sepekan lagi baru gajian, duit di dompet tinggal 10.000 10.000-nya gitu. Nah, lagi uh-uh. puyeng-puyeng gitu, daripada di rumah itu stres gitu ya. Mbak Ya. Nurma ceritanya tetangga, ngobrol-ngobrol sama tetangga sama ibu-ibu biar agak rilis sedikit gitu ya. Mm-mm. Biar ada pencerahan kah atau sekedar rileks aja gitu, ngobrol sama ibu-ibu beberapa 5 orang lah gitu sore-sore. Tiba-tiba ada orang lewat gitu, ceritanya Mbak Imwong gitu yang suka bagi-bagi duit gitu ya. Nah, Oh, tapi biasanya dia iya, nyamar ya Bu ya? iya, Nyamar dia gitu suka ya? ada nyamar-nyamar ngasih duit gitu tuh. Nah, lagi galau-galaunya gitu sambil ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu di luar, tiba-tiba si Mbak Imwong ini ngasih Mbak Nurma uang 100.000. Bagaimana perasaannya Mbak Nurma, seneng apa seneng banget? Oh, gitu ya. Karena uang tinggal Nggak punya 10.000 duit, dan tinggal mau 10.000, iya. gajiannya tinggal sepekan lagi. Kebayangkan puyengnya ngurus 10.000 itu bisa cukup selama seminggu gitu ya. Mm-mm. Tiba-tiba ada yang ngasih 100.000, rasanya gimana Mbak Nurma? Alhamdulillah bahagia, senang sih. Iya, senang ya. Iya, Allah Senang. Akbar, pasti kayaknya gitu senang banget ya. Ya, kayak Ya dapat Allah, bisa rezeki nomplok manjang-manjangin ya. napas gitu. Ya, senang banget tentunya ya.
Nah, lagi senang-senang kayak gitu, terus si Mbak Imungnya ini ngasih ke teman sebelahnya, kan lagi ngobrol-ngobrol sama ibu, ngasih ke Mm-mm. teman sebelahnya Mbak Nurma itu 500.000. Jujur ya Mbak Nurma, Mm. Mm-mm. saat Mm-mm. itu eh, senengnya Mbak Nurma masih stabil kayak pertama nerima, apa udah agak nyes gitu dikit. Kayaknya semua orang agak nyes, Bu. Nah, yes gitu ya. Jadi ya tiba-tiba langsung agak turun ya, Mm-mm. level Mm-mm. kebahagiaannya lah, level kesenangannya. Betul, Jadi betul. itu Mbak Nuna. Ternyata si pencuri kebahagiaan itu adalah saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau ya, Bu. Iya, padahal gitu ya. eh, Kita tadinya happy banget gitu ya. Terus Hmm. kita ngeliat pas di samping kita gitu dapatnya lebih gede terus langsung nyes gitu ya. Dan Mm-mm. awalnya kan kita emang nggak punya gitu. Itu kan tiba-tiba Mm-mm. aja dia ngasih Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Dari Mm-mm. nggak punya cuma 10.000 jadi 110.000 kan itu sesuatu banget. Nah jadi Iya. itu teman-teman ya. Jadi ibu-ibu solihah semua hati-hati si pencuri kebahagiaan itu adalah salah satunya ketika kita Membandingkan. membandingkan diri kita dengan orang lain. Mbak Nurma, mohon maaf, ini saya mau Mm-mm. tanya, yang nggak Iya. stabil internet saya kah? Nah, kalau saya melihat internet ibu yang tidak stabil, tapi nggak tahu teman-teman yang lain sama Oh, tidak. apa saya harus Jelas, Bu. berpindah? Jelas, Bu. Dia Jelas, Bu. sebenarnya itu sedikit sih Bu tidak stabilnya, sedikit sekali. Iya, nggak Oh mengganggu. gitu. Heeh. Mm-mm. Alhamdulillah di sini baik. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Oke, masih bisa Alhamdulillah. diikuti. Nah, jadi teman-teman, itu sedikit aja gitu, salah satu pencuri kebahagiaan. Padahal kita kan mau ngomongin ibu yang bahagia, ya, judulnya di sini Kunci Sukses Ananda. Jadi sebenarnya judul ini juga udah keren banget. Nggak, apa namanya, sangat inspiring. Jadi, memang benar bahwa ibu itu, ya, eh, sentral atau magnet terbesar bagi keluarga. Jadi, kalau ibu itu bahagia, maka suami dan anak-anak akan 3 kali lebih bahagia. Saat ibu cemas, saat Masya ibu Allah. sedih, saat ibu baper, maka suami dan anak-anak kita itu bisa 3 kali lebih baper, lebih sedih, lebih kecewa. Kenapa? Karena energi kita itu sangat kuat. Nah, itu eh, dalilnya mana? Dalilnya adalah pada saat Rasulullah ditanya kepada siapa kita berbakti gitu ya. Mm-mm. Ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali baru ayahmu. Iya, Jadi memang betul. ternyata energi ibu itu sangat kuat. Contoh lagi ya, bahwa kita ini adalah makhluk energi, bahwa afirmasi kita itu sangat kuat, terutama terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita 9 bulan ada di dalam perut kita. Waktu itu saya pernah ikut kelas laktasi, waktu belajar menyusui ya. Hmm. Nah, baru Mm-mm. anak pertama kan menyusuinya masih belum pandai, biasanya rumah sakitnya itu suka ngajarin kita buat laktasi. Nah, pada saat pumping, pada saat mau mompa gitu ya. Nah, ibu nanti coba bandingkan pada saat ibu memompa tanpa di depannya ada fotonya gitu kan, kita disuruh nyiapin foto tuh gitu dulu. HP-nya belum ada yang gimana gitu ya, jadi foto anak kita gitu ya. Awalnya saya tanya, kenapa mesti ada fotonya? Coba nanti ibu bandingkan. Ya, PD yang kanan tanpa foto ketika diperah gitu ya. PD yang kiri pakai foto ketika diperah. Dan memang ternyata pada saat nggak pakai foto di depan itu ya, itu mompanya agak lumayan butuh effort gitu ya, butuh usaha keras. Hmm. Nah, pada saat yang sini itu baru ngelihat aja, itu dia udah mulai kencang, dia udah mulai memancar gitu ya, aslinya. Nah, Hmm. dipompa tuh mudah gitu. Jadi ternyata ya, di sini Mbak Nurma, itulah Mm-mm. gitu ya, bahwa afirmasi kita sangat kuat, energi kita sangat kuat, sehingga ya pada Mm-mm. saat kita berbahagia, anak kita dan suami Mm-mm. kita akan berbahagia. Pada saat dia berbahagia, limbiknya di belakang Mm-mm. telinganya namanya Otak sistem emosi limbik, ya. limbiknya itu terbuka. Saat Mm-mm. limbik itu terbuka, maka Mm-mm. ya ketika mereka menuntut ilmu itu lebih mudah gitu Hmm. Iya, betul, ya. betul. Dia akan lebih mudah untuk menyerap ilmu, ya, dia akan mudah memahami ilmu dan lebih awet
ya tersimpan di dalam otaknya pada saat Hmm. anak kita bahagia. Nah, Iya, jadi iya. memang benar nih judulnya Ibu Bahagia Kunci Sukses Sukses Ananda. Nah, Ananda. jadi bukan hanya kecerdasan aja pada saat anak itu bahagia ya, maka anak itu akan lebih kreatif, lebih inovatif ya. Kemudian anak itu juga lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, sekarang Oke. kan masalahnya di ibunya. Betul. Gimana nih supaya ibunya bahagia kan gitu ya? Iya, betul sekali. Masalah hidup Iya, banyak nih, Bu Iin. betul gitu. Apalagi nih saya hari ini baru nyampe tadi ya Iya, iya. Bu Iin dari tadi itu Jakarta. foto Nah, jadi foto anaknya ya, kalau pengalaman Bu Iin tadi ya, foto anaknya. mm, Oh, pada saat menyusui artinya mm. kan walaupun anaknya nggak ada di depan, ada fotonya aja itu Oh gitu. berpengaruh pada saat kita mau menyusui artinya energinya tuh udah dahsyat gitu. Apalagi anak kita di depan paham nggak? Oh Iya. gitu. Jadi energinya itu luar biasa gitu. Oke, Ini baik. kan mompa pada saat dibutuhkannya misalnya ada ibu-ibu yang bekerja ya kan Mm-mm, nggak mungkin mm-mm. anaknya ada di depan. Nah kalau Oh gitu misalnya kita maksudnya ibu ya. rumah tangga kita mompa anaknya di depan itu lebih mudah. Pada saat anak-anak kita tidak ada di depan kita mompa gitu ya. Nah itu supaya nggak sakit-sakit PD-nya itu sediakan foto kayak gitu. Oh Nah gitu. sebenarnya sih bukan masalah bagaimana laktasinya di sini ibrohnya Mm-mm. adalah luar biasa ya apa Energi ya, namanya energi energi dari ibu anak itu ya. ibu itu sangat memiliki ikatan yang kuat terhadap anak sehingga sampai menyusui aja anak itu jadi memudahkan ada energi ibunya di Oh, situ ada energi anaknya yang kuat jadi di sini benar oh, gitu ya para pakar parenting maupun pakar otak ya ya, ya. maupun Ibu Aisyah Dahlan juga menyampaikan ini ya kalau Mm-mm, misalnya mm-mm, mm-mm. lihat video-videonya karena energi ibu itu benar 3 kali lebih besar daripada ayah gitu. Baik, baik. Tadi Nah, kita ngomongin soal masalah ibunya nih ya. iya Ya. sekarang kita berpindah ke Iya, ibunya gitu. Jadi kan tadi silakan Bu Iin. jelas ya, iya apa namanya ibu itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak dan Allah juga maha adil. Kalau di sini kan kesannya wah ibu ibumu gitu kan ya baru ayahmu gitu ya dan ternyata Allah itu bukan zat yang tidak adil gitu ternyata juga doa yang tidak tertolak itu adalah doa anak perempuan terhadap ayahnya jadi sama-sama Hmm, beruntung baik sebagai ayah baik sebagai ibu ketika ibu dijadikan hmm. magnet terbesar gitu ya di keluarga maka di sini penting banget ya kita menjaga mood kita agar senantiasa baik dan berbahagia. Nah, tadi ya saya juga spill sedikit ya bagaimana pada saat kita gitu ya membandingkan diri kita, oh mangga apa namanya Mbak Heni silakan sebahagianya aja ibu-ibu mau camp kek mau enggak kek mau sambil tiduran mau selanjuran pokoknya sehappynya kan seharian kita belajar Oh, iya, happy iya, ya betul, betul. saya Belajar nggak happy. strik-strik banget daripada iya daripada dia nggak happy nanti ilmunya nggak masuk sok mau nggak mau selonjoran mau tiduran mau Semoga tetap senderan tetap silahkan terjaga ya. Terjaga dan kan mendengarkan tiap orang ibunya. punya iya tiap orang punya style belajarnya gitu loh Mbak Nurma Masya gitu saya punya Allah. anak stylenya juga beda-beda gitu Iya, yang iya, penting kita betul. paham aja. Mm-mm. Ada yang auditori dia nggak perlu ngeliat ya dia dengar ilmunya masuk saya auditori makanya saya nggak suka pakai apa ya tulisan-tulisan screen gitu. Oh, oh Nah gitu iya ya. iya. Karena itu orang visual ya Oh biasanya iya, ya, begitu untuk ya, anak Bin. orang-orang visual Hmm. sebenarnya sangat membantu ketika pakai slide-slide gitu untuk membantu Oh, oke. mereka-mereka yang visual. Tapi saya auditory tulen gitu. Oh, Jadi oh. saya tuh agak Saya pikir susah. ibu visual karena suka foto-foto gitu. Enggak ya? Iya, jadi Ya, silakan, Bu. pokoknya iya sebahagianya teman-teman aja lah. Nah, jadi tadi ya kita sudah paham itu fungsinya dan kita sudah spill sedikit salah satunya adalah pencuri kebahagiaan itu pada saat kita membandingkan diri kita, membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu ya. Nah, Mhm. dia juga berasa loh pada saat dibandingkan dia sangat tidak nyaman membandingkan suami kita dengan suami orang lain gitu ya rizki kita nikmat kita semuanya ya itu akan mengurangi kebahagiaan kita nah kadang jadi butuh rilis gitu ya untuk bisa berdamai oh saya tuh seperti ini nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya eh, ada satu hal sebenarnya yang bisa menjaga kita untuk apa namanya untuk kebahagiaan itu yang ada dalam diri kita itu bertambah. Apa sih sebenarnya yang membuat kita bahagia?
Ya, kalau di dalam agama kita yang membuat kita bahagia itu adalah nikmat. Ya, nikmat sehat Ya. itu bikin kita bahagia. Kita sehat kan kita sedang ngapa-ngapain ya. Nikmat rizki, nikmat anak, pokoknya nikmat tubuh yang sehat, ya, nikmat ketampanan, nikmat kecantikan, nikmat ilmu, nikmat usia, seperti itu ya. Pokoknya semua tidak ada yang menolak nikmat. Jadi Nikmat semua dengan rezeki nikmat. sama nggak Bu Iin? Sama Oh, apa? macam-macam. Nikmat itu ada Hmm. rezeki. Rezeki juga macam-macam. Teman yang Oh. baik, teman yang soleh itu rezeki. Anak yang soleh itu rezeki. Ilmu yang bermanfaat itu rezeki. Tubuh yang sehat itu juga rezeki, gitu ya. Harta juga rezeki. Jadi di sini ya sumber kenikmatan itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi semua kenikmatan itu adalah sumber kebahagiaan, gitu. Nah, apa sih yang membuat nikmat itu bertambah gitu sehingga kebahagiaan kita itu juga bertambah. Dan ternyata sebelum kita bahas nikmat itu bertambah atau tidak ya Mbak Nurma, ternyata adalah satu anugerah dari Allah pada saat kita dimampukan untuk melihat nikmat harta yang paling kecil sedikit pun. Pada saat kita tidak dimampukan oleh Allah untuk melihat nikmat yang ada pada diri kita akan mengalami kecemasan, kita akan mengalami rasa tidak puas, kita akan mengalami yang namanya kekecewaan, kemudian mengalami rasa apa namanya rendah Kurang. diri, rendah diri Insecurity. seperti itu, iya, Insecure. atau ketidakbahagiaan justru gitu. Nah, contohnya adalah ketika kita tidak dimampukan untuk melihat kenikmatan di dalam tubuh kita, kita akan merasa bahwa yang ada di dalam tubuh kita itu adalah suatu hal yang biasa. Yang namanya manusia hidup itu matanya berkedip. Yang namanya manusia hidup itu bisa narik napas biasa gitu ya. Yang namanya manusia hidup itu ya makan, mengunyah gitu. Padahal itu bukan satu hal yang biasa loh, itu nikmat. Ya, misalnya teman saya kemarin kena Bell palsy. Jadi matanya kan dia nggak bisa berkedip loh Mbak Nurma, Iya sehingga betul. iya kalau mau tidur itu matanya disolatipin Ya, gitu. gangguan Iya saraf karena kalau pada misalnya nggak wajah ya Bu disolatipin ya, dia nggak Bell merem, palsy. iya matanya pedih kan ya, padahal dia udah capek gitu, udah pengen merem nggak bisa merem. Jadi ternyata berkedip itu nikmat. Ya Allah, ternyata bisa berkedip itu Kecil nikmat. itu ya kita Iya, lupa. dan pada saat kita pahami bahwa kita bisa mengunyah, kita bisa menelan itu adalah satu nikmat gitu ya. Itu apa namanya? Kadang kita lupa pada saat kita tahu bahwa ada yang namanya demensia otot gitu ya. Yang kita tahu kan demensia pikun itu hanya lupa nama, nggak ingat ini gitu ya. Nah ternyata ada orang yang pasca stroke itu dia demensia otot gitu, di antaranya dia lupa menelan, dia lupa mengunyah. Jadi kalau nggak diingetin ngunyah dia nggak dikunyah. Kalau nggak diingetin nelan dia nggak nelan gitu. Masya Allah. Nah ternyata kan itu juga nikmat. Nah di dalam Al-Quran disampaikan barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya ditambah. Jadi yang membuat nikmat itu bertambah ya itu adalah syukur. Syukur Nah, ya. syukur ini ternyata juga adalah sumber kebahagiaan gitu. Iya. Nah, berapa banyak orang yang cantik jelita, kemudian Jadi tampan nggak mau rupawan, mikir, bilang tubuhnya mikir. proporsional gitu ya. Apa? Kemudian rizkinya banyak, terkenal, kaya raya, tapi dia udah stres, depresi, kemudian dia ngerasa tidak puas, harus rubah sana, rubah sini, sampai kemudian dia bunuh diri seperti itu. Artinya dia tidak mampu melihat nikmat yang ada dalam tubuhnya, bahkan dia tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat Iya, iya, gitu, oke. sehingga dia tidak merasa berbahagia gitu loh. Nah, jadi ketika kita bersyukur, ini kuantitas kenikmatan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang ini menjadi bertambah bahagia. Ya, orang yang Oke. bersyukur. Ya, kayak misalnya contoh nih, waktu kisahnya itu loh Mbak Nurma, kisahnya siapa namanya? Orang yang sedang bermusafir bertemu dengan eh, orang yang di dalam rumahnya itu
siapa ya yang musafir? Imam Ahmad bin Hambal Iya, ketika itu dengan jadi tukang roti ya, musafir. Bukan dengan yang tukang dengan roti. tukang Oh, roti. oh Dia bukan. jadi musafir, dia ketemu Mm-mm. dengan ingin berteduh. Nah, di dalam rumahnya itu ternyata eh, orang ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, Oh, buta. Nah, oh, ketika dia istighfar, astagfirullahaladzim, sungguh malang nasibmu gitu kan, di pojokan, miskin pula gitu ya. Nah, si orang yang tidak sempurna ini marah gitu ya. Dia bilang, kenapa aku bilang aku manusia yang paling malang? Itu padahal aku aku adalah manusia yang paling beruntung gitu. Jadi Allah masih berikan kepadaku lisan yang dengan itu oh iya betul. aku eh, Masya Allah. banyak untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa aku bersyukur? Karena aku tidak punya dosa mata, tidak punya dosa Mm-mm. tangan, tidak Iya. punya dosa kaki, Mm. sehingga aku paling mudah hisapnya, dan Allah akan memberikan kepadaku tangan dan kaki serta mata di surga. Itu artinya ya dia masih tetap happy walaupun kondisinya menurut kita, kacamata kita sangat ngenes gitu ya. Nah, Iya, itu kan iya. berbanding terbalik dengan yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi seperti itu. Jadi ibu itu perlu keterampilan untuk bisa ya melihat nikmat yang ada pada dirinya, sehingga dia dimampukan untuk bersyukur. Ya, pada saat dia bersyukur, dia akan bahagia. Salah satu bentuk ya, ya, karena nikmat itu adalah ketika dia dimampukan oleh Allah untuk bersyukur gitu, sehingga nikmatnya Mm. bertambah. Ketika Mm. nikmat bertambah itu ya kebahagiaannya juga Mm. ditambah gitu loh. Karena sumber Kemudian tadi yang ya. berikutnya adalah apa yang membuat nikmat itu menjadi berkualitas. Mm. Berkualitas itu maksudnya apa sih gitu ya? Pada saat Allah mampukan kita untuk beribadah, ya kita jadi merasakan ibadah itu bukan sebagai beban, tapi sebagai satu kebahagiaan, sebagai Mm. satu yang mengembirakan, sebagaimana layaknya kita hobi masak, nggak ada capeknya gitu ya. Kita lihat Iya, ya iya. Allah, bangun pagi paling pagi, tidur belakangan karena pesanan banyak kan, kita lihat, aduh rumahnya berombong Mm-mm. petong gitu ya, banyak Iya, ke iya. pasar pagi-pagi buta, nggak capek apa, Iya, saya tanya betul. mereka, enggak, aku kan hobi masak gitu ya. Kalau kita mungkin nggak hobi masak nggak ini, coba Mm. hobi sholat, hobi ini gitu ya, ngelihat anak, ngelihat apa namanya suami gitu ya. Oh, alhamdulillah anakku hari ini sehat, alhamdulillah anakku masih ini. Jadi gitu ya. Jadi ya fokus pada nikmat-nikmat yang ada pada diri anak, nikmat-nikmat pada suami, nikmat-nikmat yang ada pada dirinya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi ya, apa sih yang Mm. membuat ke kenikmatan itu menjadi berkualitas? Kalau Berkualitas. tadi Mm-mm. secara kuantitas ya bertambah Bertambah ya. jumlahnya. Nah, ini ternyata adalah istighfar. Oh Jadi iya. istighfar itu membuat semua kenikmatan kita menjadi berkualitas. Jadi Mm. sumber kebahagiaan, bahkan bisa ditukar dengan surganya Allah. Gitu Mm. loh. Mm-mm. Jadi semua nikmat ini yang ada di dalam tubuh kita, yang ada pada diri sekeliling kita, nikmat anak, nikmat suami, nikmat ilmu, dan nikmat semuanya, pada saat kita rajin beristighfar, maka nikmat ini akan menghantarkan ya kita kepada surganya Allah. Gitu. Jadi bukan nikmat biasa, tapi mendekatkan Mm-mm. posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaannya bukan hanya lahir tapi juga kebahagiaan batin. Nah, ini pada saat ibu punya kebahagiaan batin, maka energi ruhnya itu luar biasa. Karena sungguh hati itu adalah tempat tumbuhnya ruh gitu ya, tempat bersemayamnya ruh, tempat Mm-mm. bersemayamnya keimanan, dan hati itu punya dua nutrisi, punya Mm. dua hal yang ketika itu Mm-mm. dilakukan, maka hati itu senantiasa bersih berkilau. Jadi sabunnya itu adalah istighfar, kata Ibnu Taimiyah, sabunnya Allah. hati itu adalah istighfar, Mm-mm. dan Mm-mm. apa namanya, mm, Apa tuh? parfumnya adalah tasbih gitu. Jadi Mm. ibu-ibu itu perbanyaklah istighfar. Kenapa? Karena pada saat istighfar hatinya semakin bersih, maka ketika hati ini berkilau, maka cahaya Allah itu mudah masuk, sehingga keimanan itu ya dia akan tumbuh subur. Bahkan bahasanya ada buku yang judulnya, kalau mau lebay gitu ya, ada judul Mm-mm. buku judulnya Ledakan Keimanan. Pada Masya saat Allah. imannya itu meledak, ya Mm-mm. maka pendar-pendarnya itu ada di seluruh tubuhnya, sehingga mereka ya apa ya, wajahnya bersinar, berseri-seri, orang nyaman deket-deket dia, orang aja nyaman, betah, senang
senang, respect, resep gitu ya. Apalagi anak dan Mm-mm. suami gitu ya. Anak dan suami Hmm. secara tidak langsung nempel, kan kita magnet ya. Iya, Nempel sama magnet kita, tadi. dia nyaman gitu ya. Dia interest gitu ya, bahagia sama kita. Ya, bahagia itu Hmm. kan adanya di dalam hati. Yang punya anak kita adalah Allah, yang punya Mm-mm. suami kita adalah Allah, yang punya kita sendiri adalah Allah. Yang Mm-mm. pemilik hati kita Allah, yang punya hati anak kita Allah, yang punya hati suami kita Allah. Maka ini adalah bentuk. Kenapa istighfar? Karena istighfar adalah bentuk penghambaan yang paling hamba. Sehingga Allah Hmm. suka. Gitu. Ya, Rasul ya. aja yang dijamin maksum tidak pernah meninggalkan istighfar minimal 100 kali. Itu kalau kita Sehari tanya buat ya. apa juga Rasul istighfar? Kan diampuni dosanya sama Allah. Ternyata Rasulullah butuh ini. Gitu ya, untuk Mm-mm. menjaga keimanannya. Padahal juga keimanannya baik-baik saja. Kalau dicuci bersih gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi dia butuh nutrisi. Ya, untuk Mm-mm. untuk bisa membuat tubuhnya itu senantiasa segar. Nah, Segar. jadi kenapa segar? Karena yang membuat tubuh ini menjadi lemah, menjadi mager, menjadi berat untuk melaksanakan ibadah, untuk beramal soleh, gitu, itu adalah dosa dan maksiat. Pada saat istighfar, tubuh ini ringan untuk melakukan kebaikan, jadi nikmat gitu ya. Nah, apa namanya, fresh gitu ya, tubuhnya, badannya, wajahnya itu terpancar gitu. Dan kita nggak bisa apa namanya, sekolah-sekolah kepribadian apa gitu, yang namanya akhlak itu adalah buah dari keimanan gitu. Masya Allah. Jadi pada saat keimanannya meledak tuh pendar-pendarnya itu akhlak gitu loh. Kan kita ngeliat tuh Mm-mm. orang tuh kok glowing banget gitu ya. Padahal mah dia biasa aja, tapi kok kita resep banget dekat sama dia. Nah, orang lain aja begitu, apalagi anak kita. Jadi kita sumber kebahagiaan anak kita ada, kita melihat wajah ibunya aja udah happy gitu ya. Oh gitu ya. Pokoknya kalau deket ini gitu ya, kayak kayak contoh misalnya ya, pada saat Mm-mm. keimanan kita sedang bagus-bagusnya gitu ya, saya Mm-mm. ngerasain banget gitu ya. Eh, Misalnya saya pergi bilang, maaf ya nak gitu ya, hari ini gitu ya, Umi cuma sebentar, sekelebatan aja, peluk-peluk gitu. Oh nggak apa-apa Mi gitu. Misalnya yang kecil itu kan Umi lagi berjuang semangat gitu ya. Misalnya anak saya kan pulang yang nomor dua seminggu sekali gitu ya, tiap Sabtu Ahad. Pas saat Sabtu Mm-mm. Ahad itu saya lagi full-fullnya, saya minta maaf, nggak apa-apa, ngeliat Umi mondar mandir aja aku udah happy. Saya belum Mm-mm. ngomong, saya belum apa gitu, lihat model-model aja udah happy gitu. Karena Usia kasihan berapa juga itu, dia Bu Iin, yang seperti itu? Yang bisa langsung bilang mondar-mandir aja udah happy itu usia berapa anak Bu Iin? udah kerja, Oh iya, iya. udah kerja dia kan udah apa namanya, umurnya udah 24 tahun udah Itu aja kerja Bu Iin gitu. masih minta maaf ya. Maksudnya minta maaf ya nak, karena Oh ini iya, karena obat kalau saja, kita Masya ingin Allah. dihargai oleh anak kita hargai gitu. Itu kan haknya dia Mm-mm. ketemu dengan kita. Dia sudah Mm-mm. bela-belain jauh-jauh gitu ya untuk pulang, Mm-mm. buat apa coba kalau nggak pengen ketemu orang tuanya gitu. Betul. Dan dia masih kalau misalnya malam saya pulang gitu ya, dia masih yang nyamperin gitu ya ke kamar, mijitin kayak gitu. Terus apa, tangan kanannya masih megang Al-Quran, tangan kirinya dia sambil mijit. Atau lagi di mana juga dia pasti, saya lagi duduk itu dia akan nyamperin, dia akan mijitin gitu. Masya Allah ya, Ya, luar jadi biasa. itu nggak dibikin, nggak disetting, nggak kita nggak bisa oh pijitin dong itu enggak gitu. Nah itu kan bagian dari apa ya, wajah kita gitu ya. Dan inget banget saya dulu waktu disampaikan sama eh, apa ya, guru saya, kalau mau masuk rumah jeda dulu ya. Eh, Buang sampah-sampah dulu, jangan kita bawa masuk. Jeda dulu 5 menit aja, diem dulu gitu ya di luar. Eh, Hmm. Sel saya ibu gitu. Kalau di luar misalnya saya masih anggota dewan gitu ya, pasti kalau saya belum belum rilis gitu ya, saya nggak jeda dulu masuk, saya bawaannya gini nantinya. Eh, ini ya Allah, kok berantakan ini, tapi di mana, ini gini, apa namanya, bangkunya ini ya Allah, bantang-bantangnya pada kayak kapal pecah, ini piring ke dapur ya Allah, piring adanya di mana-mana, ini piring kotor kapan belum dicuci, ini cucian kenapa apa namanya habis di Belum ambilin dijemur. dari jemuran kok belum diliput. Oh,
jadi kayak anggota dewan Oh kan, iya, judulnya kan begitu iya, ya. iya. Apa namanya, pakai fungsi pengawasan gitu ya. Iya, iya, Itu belum pengawasan dilepas betul. gitu ya. Kalau diem dulu ya dilepas dulu. Oh, sekarang pasang setelnya bajunya baju ibu gitu ya. Saya Hmm, hari ini ibu gitu ya. Kemudian diem, istighfar dulu yang banyak, buang sampah-sampahnya tadi yang kita temuin di luar ya. Kemudian ta'awudz, baca doa masuk rumah gitu ya. Kemudian diafirmasi dia saya ibu yang berbahagia. Bismillah, kemudian masuk gitu ya. Hai, assalamualaikum ya Allah, alhamdulillah, pada sehat semuanya gitu ya. Atau gimana hari ini, maaf ya hari ini Umi baru datangnya malam gitu, secapek apapun mukanya setel dulu gitu ya, setel dulu. Nanti maaf ya Umi capek gitu jadinya nggak bisa nemenin ke sana kemari, boleh nggak duduk dulu ganti baju dulu. Oh iya udah. Nah, kalau misalnya mau tidur maaf ya tuh, nanti kalau misalnya ada yang mau cerita nanti besok kita sampaikan kepadanya kalau kita lelah atau apa kayak gitu. oke. Jadi sebenarnya teman-teman, saya punya cerita sebagai penutup nih. Tadi ya, Mm-mm. dua ya, Mm-mm. bersyukur itu menambah jumlah nikmat. Nikmat. Mm-mm. Yang ke itu jadi kuantitasnya bertambah. Kemudian yang kedua Istighfar, istighfar, itu membuat nikmat itu berkualitas. Ya, jadi berkualitas. pokoknya ini kuncinya tuh istighfar yang banyak gitu ya. Karena Mm-mm. Agim sendiri punya anak yang bermasalah gitu ya. Agim Mm. sama Teh Nini waktu itu ya. Bermasalahnya apa? Dia kecanduan games dan juga nggak mau sekolah. Ya nggak, Mm. jangankan Agim yang public figure kita yang biasa-biasa aja puyeng gitu ya. Apalagi Agim penuh tuh bebannya tambah berat ya. Ya Allah, kita ceramah ke sana kemari, nasehatin orang, anak kita sendiri begini kan gitu ya. Ya kita sebenarnya nggak boleh ngejudge juga karena kita nggak tahu Allah menguji kita dari sudut mana gitu. Ada yang anaknya, ada yang suaminya, ada yang istrinya, ada yang keluarganya, ada dari atau dirinya sendiri gitu ya. Nah itu udah ikut parenting ini, ikut parenting itu, udah berdoa pasti nggak kurang-kurangnya ya. Ilmu juga nggak kurang-kurangnya karena mereka berdua adalah guru bagi kita. Tapi anaknya masih kayak gitu, rasanya kan beban. Nah, ketika itu mereka kan punya travel umroh tuh Mbak. Nah, mereka itu umroh, mereka nggak doa macem-macem, nggak minta macem-macem, cuma sholat tobat yang banyak, istighfar, mohon ampun, istighfar yang banyak. Begitu Mm. apa namanya pulang, yang menyambut Agim dan Teh ini anak ini yang menguji Mm. mereka berdua, ya Mm. menyambut, dibawain kopernya. Itu Teh ini sampai bingung. Biasanya dia nggak mau beranjak dari depan komputer karena dia kecanduan games gitu ya. Nah, kemudian Mm. anak itu ngomong sama Teh Nini, Umi, aku mau masuk pesantren. Teh Nini itu nangis, dia mau sekolah aja udah Allah Akbar walillahilham gitu ya. Mm. Tapi anak ini bilang, saya mau masuk Mm. pesantren. Pesantren mana nak? Gitu ya. Pesantren tahfiz Quran. Nah, Teh Nini tambah nangis gitu ya. Dan dia Mm. memang mau benar masuk pesantren 8 bulan dia selesai 30 juz Al-Quran. Coba ya. Jadi ini memang salah satu fadilah dari istighfar, Mbak Nurma. Kan di dalam hadisnya disampaikan ya, hadis Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, barang siapa yang melazimkan, membiasakan membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempitan dan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi lagi Jadi, sama Teh ini, Teh cuma pengen anak ini kecanduan game, mm. anak ini mau sekolah udah kan laki-laki, tapi Allah kasih bonus-bonusnya apa, dia mau masuknya pesantren, dia mau jadi hafiz Quran ya, sekolahnya sekolah pesantren Quran, dan ternyata Allah mudahkan dia untuk menghafal Al-Quran 8 bulan, dia hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah gitu ya. Jadi itu loh yang menjadikan nikmat itu menjadi berkualitas gitu ya. Nah, itu di surat Hud nanti juga disampaikan ya. Surat Hud ini surat maksur, salah satu surat maksur di mana Rasulullah sampai beruban, ditanya sama Ibnu Abbas, kenapa ya Rasulullah engkau bertambah ubanmu? Ini disebabkan surat Hud, surat Waqiah, kemudian nama Yatasa'alun ya, An-Naba, kemudian wal mursalati urfa, al mursal satu lagi Syams Wasams Kuwirat surat As-Sam ya. Jadi di surat Hud ayat 3 disampaikan
Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu. Gitu ya. Jadi ditambah kualitasnya ya sampai kepada waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu kapan? Sampai kita wafat, bahkan sampai hari kiamat gitu ya. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasannya. Jadi diberikan keutamaan gitu kitanya. Ya, Masya Allah. Dan kemudian di surat Hud ayat 52, ini pelengkapnya. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu. Kan musim panas nih. Ya, kita Iya, banyak-banyak betul. istighfar supaya Allah turunkan hujan, dan hujan itu ya Iya, iya. perumpamaan rizki. Jadi pada saat kita banyak istighfar, dalam satu saat akhirnya juga disampaikan Allah akan berikan hujan rizki yang deras kepada kita. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Jadi kekuatan itu tambah, kita butuh kuat kan ya Mbak Nur ya. Membersamai suami butuh kuat, membersamai anak butuh kuat. Bahkan kita hidup juga butuh kuat karena kita ada ujian-ujian gitu ya. Ujian keimanan, ujian hidup ya, ada musibah dan sebagainya gitu ya. Ada yang itu semua kita butuh Allah menguatkan kita ya, baik kuat fisik, kuat pikiran dan juga kuat ruh gitu ya. Nah, ini yang membuat kita stabil ya, tetap dalam kondisi apapun, tetap bisa bersyukur kepada Allah, ma qadarallahu khair. Nah, ini di sini ayat ini sebagai penguat. Nah, sebagai penutup ada satu kisah, ada seorang motivator ya, menyampaikan seperti ini. Hari itu jadwal aku untuk memberikan motivasi ada beberapa agenda dari pagi sampai malam. Bisa dibayangkan dong, motivator ini motivator terkenal yang untuk manggil dia tuh bisa 15 jutaan ke sana gitu lah. Nah, pada saat hampir selesai di sesi pertama, ya di sesi pertama dia hampir selesai, dia dapat telepon. Dan kebetulan biasanya dia nggak suka ngangkat, ini ngangkat. Dan ternyata itu dari sekolah anaknya, dikabarkan anaknya jatuh. Anaknya jatuh ya, katanya sekolah ini gimana, mau dibawa ke rumah sakit mana. Dia mengambil keputusan cepat, dia minta tolong diantarkan ke rumah sakit A gitu ya. Nah kemudian sampai di rumah sakit A, nah dokter mengabarkan kembali bahwa anaknya fraktur, harus dioperasi saat itu. Coba-coba gimana perasaannya gitu ya. Dan kemudian dia segera ya ke rumah sakit menyusul anaknya. Nah kemudian anaknya dioperasi dan selesai. Apa yang dia katakan gitu, walaupun hariku diawali dengan pagi yang buruk ya, anakku jatuh gitu ya, tapi aku masih bisa mengangkat telepon sehingga aku bisa mengambil keputusan yang cepat. Alhamdulillah. Kemudian guru segera menghubungiku dan cepat membawaku anakku ke rumah sakit. Alhamdulillah. Ada guru yang responsif dan mau di tengah kesibukannya membawa anakku ke rumah sakit. Dan alhamdulillah rumah sakitnya cepat melakukan tindakan, kemudian dokternya baik, cekatan, kemudian perawatnya juga baik, alhamdulillah. Kemudian hari itu aku bisa membersamai anakku, me time dengan anakku, nemenin seharian yang biasanya boleh jadi nggak bisa gitu ya. Dan itu bagiku itu aku sangat bersyukur gitu ya. Dan aku lebih memilih untuk menutup hariku dengan bahagia bersama dengan anakku. Padahal kalau dia mau gitu ya berpikir yang beda misalnya ya, dia nggak. Jadi kalau di sini kan artinya dia hanya dia melihat bahwa yang tidak baik itu, yang buruk itu cuma satu, anaknya kecelakaan itu. Yang lainnya banyak kan ya. Nah itu loh, nikmatnya ditambah dia dimampukan untuk bersyukur lagi, melihat nikmat yang lain, sehingga dia menutup harinya, aku lebih memilih untuk mengakhiri hidupku dengan bahagia, dan akhirnya aku memilih mengakhiri hidupku dengan bahagia. Tapi coba lihat nih, bisa nggak sih dia mikir gini, ya Allah ya gitu, apa namanya, pagi-pagi udah dapat berita buruk anak gue Manas gitu keju ya, padat gitu ya. kecelakaan, padahal ini ada masih 5 agenda
lagi gitu. Gimana itu kebayangkan panitianya ngebatalin acara segitu pesertanya. Kalau dihitung-hitung satu titik aja 15 juta kali 4 itu jadi berapa? 60 juta. Aku kehilangan uang 60 juta. Gimana ini? Kenapa harus anakku? Kenapa harus aku? Dan sebagainya dan sebagainya. Artinya itulah azabku sangat pedih. Dia tidak akan bahagia. Dia akan merasa banyak kemalangan dan kemalangan dan kemalangan. Tapi dia ngambil opsi yang tadi. Dia hanya yang pertama opsinya. Cukuplah diminimalisir bahwa paginya ada berita buruk, anaknya kecelakaan, udah titik. Gitu ya. Dibatasi sampai situ dan kemudian dicoba melihat kenikmatan-kenikmatan apa. Alhamdulillah anakku segera tertangani gitu ya. Sehingga frakturnya tidak tambah parah. Dia masih mampu untuk melihat gurunya baik, cepat respon gitu ya untuk ambil tindakan, nelpon, mau nganterin anaknya. Dia masih berterima kasih kepada dokter dan perawat yang sudah mengoperasi anaknya, masih juga bersyukur operasinya berhasil, masih juga bersyukur bisa punya me time sama anak yang boleh jadi hari itu dia tidak bisa me time dengan anaknya, boleh jadi hari-harinya sibuk dan akhirnya dia memilih untuk berbahagia karena hari ini aku bersama dengan anakku, bahkan aku tidur bersama anakku hari ini. Masya Allah. Jadi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kebahagiaan itu sebagaimana tadi yang disampaikan ya di awal sama Mbak Nurma itu bisa jadi diri sendiri. Ya kita yang bisa create. Dan tentunya ini nggak bisa ujuk-ujuk, ini butuh proses dan sekali lagi yang bisa begitu pada saat kita ngomong begitu itu adalah pada saat hati kita baik-baik saja. Nah, bagaimana membuat hati kita baik-baik saja itu aja dulu kuncinya dua itu ya. Bersyukur Diamalkan dan yang dua banyak ya. istighfar. Iya, jadi kita libatkan Allah yang memiliki hati kita. Jangan sok tahu gitu ya. Jadi bentuk istighfar itu kenapa Allah suka? Karena itu benar-benar pengakuan hamba yang paling hamba. Kita nggak bisa apa-apa. Kita lemah hati dengan kepada anak kita sendiri, dengan suami kita sendiri, atau kepada diri kita sendiri kita tidak mampu, kita tidak punya kuasa. Maka pada saat kita istighfar itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita ini fakul khoto, kita butuh bantuan Allah gitu ya, sehingga Allah mau terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita, atau itu terhadap permasalahan diri kita sendiri, kepada suami dan anak-anak kita. Pada saat Allah yang menyelesaikan masalah itu, maka dimudahkanlah urusan kita. Pada saat dimudahkan segala urusan kita, kita akan lebih mudah untuk berbahagia. Bukankah pada saat kita lepas dari ujian, lepas dari masalah, ya terhindar dari masalah, kemudian diberikan solusi, permasalahan hidup kita menjadi bahagia gitu. Nah, jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Sungguh ibu-ibu yang hadir di sini, panitia semuanya apresiasi setinggi-tingginya. Yang adalah insan yang menginspirasi, yang memberikan kebermanfaatan buat diri, buat orang-orang dicintai dan masyarakat sekitarnya. Insya Allah semuanya adalah IIN. IIN itu singkatan dari Insan Inspirasi atau Ibu Inspirasi. Jadi IIN itu Masya bukan Allah. saya, tapi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berkah, semuanya sehat, semuanya berbahagia. Amin. Bagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semua yang hadir, Amin. panitia dan peserta diberikan Amin. kebahagiaan di dunia Amin. akhirat, Amin. lahir dan Amin. batin. Amin. Amin. Insya Amin. Allah, Amin. happy nice day Amin. Amin. semuanya. Amin ya Allah. Baik. Mabruk afan Amin ya mabruk. Allah. Walang bisawab. Izin pantun terakhir, Nisa Sabian makan bihun. Cakep. Cakep. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Hajai Nur Fatina. Ibu masih punya waktu untuk sesi pertanyaan, Bu Iin? Boleh kalau di jam saya sih jelang jam 9 itu 6 menit lagi ya. Ini 5 menit lagi. 20. Iya. Oke. Baik, Uh, silahkan. Sampai jam iya. 9. Baik. Mangga. Ya, alhamdulillah kita juga memiliki beberapa buku ya untuk door prize ibu-ibu semua yang hari ini mau bertanya atau aktif bertanya. Boleh langsung bertanya dengan Ibu Iin dengan menyalakan kameranya atau raise hand terlebih dahulu ya Ibu supaya kita tahu siapa yang berminat untuk bertanya dengan Bu Iin. Oke Mbak, izin Mbak Nurma. Ya. Ini jelang jam 9 karena besok Ya. pagi saya ada agenda lain.
lagi. Untuk yang raise hand satu, untuk yang dibacakan di chat satu ya, dipilih aja. Oke, siap, siap Bu Mohon Iin. maaf ibu Jazakillah sekalian ya, khairan. insya Allah next kita bertemu lagi. Iya, baik. Ada Ibu Yeni yang angkat tangan nih. Kebetulan Bu Yeni juga yang nulis di kolom chat kayaknya ya Bu Yeni ya. Boleh, ya. Silakan Iya, Bu Yeni. ya Afan ini suaranya. Mm-mm. Suara sedang kurang ini. Iya. Bu Iin maaf ya ditutup kameranya. Ya, Mm-mm. Bu Iin mau nanya. eh jadi kesimpulan dari tadi tuh agar bahagia itu sebenarnya kita itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita setting mindset kita dengan pikiran yang bahagia, Mm-mm. positive thinking, dan ketika ada ujian di tengah-tengah aktivitas harian itu kita istighfar gitu atau gimana dari sejak bangun tidur kita istighfar. Nah, terus itu apakah ada ketentuan kah gitu? Oke, Istighfar itu baik. harus berapa ratus kah, berapa ribu kah gitu ya. Oh, gitu. Yang Ya, dicontohkan Oke, oleh baik. terima kasih Bu, Ya, Bu terima Yeni. kasih Ya. Bu Yeni, jazakillah khair, pertanyaannya keren banget. Oke, saya langsung jawab ya, Silakan Bu Mbak Iin. Nirma Ya. ya. Oke, saya insya Allah sudah menangkap. Oke, kalau kita lihat sunnah Rasulullah, supaya kita dapat pahala juga nih, karena ini Maulid Nabi juga ya, insya Allah kita berharap pada saat kita mengikuti sunnah Rasul, mengikuti perilakunya, kita akan bersama dengan baginda Rasulullah tercinta di surganya. Amin. Jadi Iya, Allah. Rasulullah kalau bangun tidur, habis baca doa, dia diam dulu. Dia diam dulu, kemudian dia usap semua badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia ucapkan terima kasih. Alhamdulillah otak ya sudah menemaniku untuk memikirkan umat, untuk belajar, untuk sebagainya. Terima kasih. Pada saat kita bersyukur, tidakkah nikmat otak itu bertambah? Gitu ya. Mata dia sentuh, kuping, semua, semua ya. Semuanya diucapkan terima kasih. Tangan, gitu, kaki, ya. Nah, ini kan pada saat diucapkan terima kasih kan nikmatnya bertambah. Ini kan juga diafirmasi. Jangan lupa setelah itu kita afirmasi, gitu ya. Afirmasinya apa kan otot kita itu punya kecerdasan otot, ya. Mereka inilah yang nanti akan menjadi saksi. Jadi mulut ditutup, mereka semua ngomong nih semuanya. Nah, pada saat itu ya kita ajak ngomong. Yuk hari ini ya sama-sama kita eh, apa namanya kita sama-sama ke surganya Allah. Bantu saya untuk beribadah, bantu saya untuk berbuat baik, ya mudah. Nah, ini juga dicontohkan oleh sahabat Rasulullah yang paling apa namanya sangat strict terhadap anggota tubuhnya itu diantaranya adalah Umar. Umar itu dia kalau udah lagi males-males dia bilang wahai tubuhku, apakah engkau sudah tahan terhadap pedihnya api neraka? Kalau engkau tidak tahan, yuk bareng-bareng aku gitu ya untuk sama-sama berusaha untuk mendekatkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sigap. Kemudian Abu Sufyan kan masuk Islamnya belakangan tuh. Mhm. Saking dia ingin apa namanya mengejar ketertinggalannya. Nah, itu Mhm. Abu Sufyan itu di samping rumahnya digali apa seperti kubur gitu ya. Hmm. Lubang. Iya, Nah, ya. dia kalau lagi males-males dia nyemplung ke situ. Nyemplung ke situ terus dia Ya, ngomong sama tubuhnya, "Wahai tubuhku, Hmm. apakah engkau sudah siap dengan kondisi terburuk di dalam kubur ini, maksudnya menghadapi siksa kubur. Kalau engkau tidak kuat, aku pun tidak kuat. Maka bantu aku untuk membuat tempat ini menjadi raudah min riyadil jannah." Dia sudah bangun Hmm. lagi, gitu ya. Oh, dia semangat lagi. Nah, ini diafirmasi ini, gitu ya. Diafirmasi untuk mereka bisa sama-sama berbuat kebaikan. Setelah itu istighfar banyak-banyak, ya kemudian sholat berwudu. Nah, istighfar itu bisa bisa habis sholat kah, bisa sambil jalan, bisa sambil masak, asal tidak di kamar mandi istighfar yang banyak karena istighfar itu ya mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Mbak Nurma bilang tentang pedagang roti dengan Imam Ahmad bin Hambal itu ceritanya seperti Karena itu Bu, istighfar ya. gitu ya. Karena istighfar lah
ya. Apa namanya, si pedagang roti ada di Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal adanya di Madinah. Itu beda negara. Zaman dulu nggak ada pesawat, itu sampai Allah hantarkan, ada yang ajakin tubuhnya itu seperti ngebet pengen Sampai ke di Baghdad. sana. Iya, Allah yang menghantarkan Imam Ahmad bin Hanbal sampai di rumah si pembuat roti gitu. Dia tanya, kenapa mulutnya komat kami terus? Saya banyak karena saya beristighfar. Kenapa kamu beristighfar? Ya karena dengan beristighfar ini seluruh keinginanku dikabul oleh Allah. Ada yang belum? Ada satu. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Masya Allah. Allah yang menghantarkan langsung sampai dia sebagai musafir pun ya ketika akan istirahat setelah saya sholat itu diusir-usir sama marbot. Sampai di terasnya juga masih diusir juga, nggak bolehnya. Iya. Itu mah marbot zaman sekarang, marbot zaman dulu itu nggak ada yang ngusir-ngusir gitu. Marbot zaman sekarang kenapa ngusir orang nggak boleh tiduran di masjid? Karena takut ada yang hilang, kotak amal hilang, jam hilang, AC hilang kan gitu. Itu siapa yang menggerakkan si marbot itu tiba-tiba jadi ngusir-ngusir? Kan Allah gitu. Jadi itu luar biasa gitu. Kita butuh Allah mengabulkan hajat-hajat kita, wabil khusus di sini ya Allah bahagia kita, Allah bahagiakan anak kita, Allah bahagiakan suami kita, sehingga keluarga kita sakinah mawadah warahmah, jadi baiti jannati, bisa jadi kita punya hashtag serumah surga itu capai. Jadi kayak gitu Ibu Masya ya, Allah. sebanyak-banyaknya semampu kita. Bahkan ada apa namanya sekarang tuh, kalau dulu tuh ada Odoch ya, One Day One Juice. Sekarang ada grup WA-nya tuh namanya 1000 istighfar gitu. Oh gitu ya. Karena mereka tuh habis testimoni tuh, wah hari ini Masya Allah sudah selesai sekian apa namanya istighfar dan saya mendapatkan ini. Kalau kita mah ikhlas aja, masalah nanti dapatnya apa tuh bagaimana Allah. Yang penting judulnya kita tuh butuh Allah gitu aja, butuh Allah gitu ya. Dengan istighfar itu Allah suka, maka pada saat Allah suka, Allah cita, maka apa sih yang nggak dikasih sama Allah? Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Hajain. Sepertinya sudah jam 9:02. Silakan Ibu jika memang ada kegiatan lagi setelah ini. Masya Allah, di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Yeni, tapi sudah Sudah tadi ya? sudah langsung bertanya dengan Ya, cuma Ibu satu Yeni. kan? Yang di chat ada satu kah? Satu aja, iya. Oke, siap. Baik. Dengan orang yang sama, iya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Iin. Sehat selalu, Sama-sama, bahagia Mbak selalu, Nurma dan dan ibu-ibu bermanfaat sekalian. bagi Terima kasih orang juga lain. Ustazah Nur dan Ustazah semua dari Salimah. Iya. Jazakumullah khairan jazak sudah diberikan peluang silaturahim, peluang kebaikan di sini. Mudah-mudahan Allah balas dengan janahnya seluruh panitia dan seluruh yang hadir di sini. Mabruk, alfa Amin. mabruk. Allahumma amin. Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Sabila semua, kita sudah bersama ya sesuai dengan waktunya. Dan untuk Ibu Yeni tadi yang sudah bertanya boleh langsung menghubungi PD Salimah Depok ya, atau nanti bisa dihubungi dari grup WhatsApp Sabila ya. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk memperbaharui terus sumber kenikmatan kita dengan dua hal tadi ya. Nikmat kita akan bertambah secara kuantitas melalui rasa syukur, dan agar lebih berkualitas kita banyakkan istighfar, karena kita tidak pernah tahu istighfar yang mana yang akan mengampuni dosa Terima. kita, Iya. ya. Sekilah khairan kasiron, saya tutup dengan satu pantun. Lebaran makan ketupat. Cakep ya. Cakep. Ketupat dimakan dengan sayur. Cakep. Semoga ilmu hari ini di Sabila bermanfaat, yang kita Cakep. bisa selalu bersemangat untuk bersyukur ya. Insya Allah ya. Kita tutup rangkaian acara Salimah Berbagi Ilmu hari ini dari Departemen Humas PD Salimah Kota Depok. Saya Nurma mewakili semua teman-teman mengucapkan terima kasih, dan kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa para Kak, majelis. Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Bu Ustazah. Iin. Terima Kasih. Bu Iin. Bu Nur, Teh Iya. Rina, Mbak Nurma izin Ya. pamit.
Ya izin. Bu, terima kasih Bu Gitu. Iin, sehat terus. Amin, Mbak wafik Nurma, barakallah. Ya, barakallahu fikum. Mbak Nurma yang tadi bertanya mungkin bisa dikasih nomornya Iya, siapa ya? iya Mbak Yeni, Bu Yeni, apakah masih di sini Bu Yeni? Masih. Izin ya, Bu Iya Rina, boleh Bu Bu ya. Iya, Nurma, izin ya, Bu Jazakallah Rina, Iya khair. Ibu Nur. Bu Rina, Bu Iya, Nurma, ya semuanya izin ya. Yuk, Ah, Assalamualaikum. iya. Assalamualaikum. Bu Yeni nomornya bisa di